Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini gue baru belanja. Ini masih gue bungkus, kalian gue unboxing di sini. Ini router baru yang gue beli buat gantiin router lama gue yang di sini. Ya, sebenarnya yang ini gue beli router ini setelah gue review research di YouTube juga, banyak gue tonton video review orang. Akhirnya gue jatuhkan pilihan ke sini karena ternyata budgetnya pun naik, jadi gue pilih yang ini sesuai banyak di review juga di YouTube. Makanya jadi sekalian gue beli ini buat ngegantiin router gue yang di sini. Nanti bakal gue kasih lihat juga kondisi router gue yang di sini seperti apa. Cuman gue pilih ganti karena router lama gue itu udah hampir 10 tahun. Tadinya itu merek Linksys. Gue pakai routernya serve me well, bagus pada zamannya, dan cukup memuaskan pada saat penggunaan waktu itu. Cuman yang namanya semua barang elektronik nyala tiap hari, pasti ada penurunan kualitas dan penurunan kemampuan. Dan lately belakangan ini gue makin melihat routernya semakin lemah dalam soal sinyal. Nanti gue tunjukin juga ada tempat yang sinyalnya jadi susah kena sama router. Masih dapet sih, cuman ya begitu kualitasnya kalau dipakai seret. Jadi semoga gue harapan dengan mau beli router baru ini yang katanya lebih powerful, dia dapat membantu dalam hal jangkauan juga, koneksinya, dan kualitas dari si data transfernya lah. Jadi walaupun dia jauh dan ada di kehalang berapa tembok pun, semoga masih bisa lancar. Ya ujung-ujungnya sih memang kalau misalnya mau lebih lancar lagi ya pakai repeater. Oke, so kita unboxing aja ini barang, cukup untuk curcolnya. Ini router ini router Asus, bukan keluaran baru juga. Ini gue lihat ada orang-orang yang udah rada lama juga pakai ini barang. Untungnya dari yang review gue lihat waktu itu dan ini barang sekarang harganya sudah lebih terjangkau. Karena waktu dulu yang gue tonton reviewnya untuk barang ini itu di salah satu channel favorit gue, Jagat Review, yang gue suka nonton, itu gue dengar di situ harga router ini disebutin tuh masih di atas juta lebih lah kayaknya. Dan ini barang gue cuman beli udah plus ongkir, jatuhnya di 700.000 lebih dikit. Nah, dusnya sih nggak gitu mulus ya. Ya namanya dari toko komputer lah. Oke, ini udah nggak ada apa-apa lagi kan? Siapa tahu dibonus. Nggak ada. Oke, pinggirin dulu. Asus Customer Care, langsung ditulis po. Mantap juga. Oke, di depannya genuine product Astrindo, itu si MD-nya kayaknya. Nah, terus kita lihat dari depannya dulu, AC 1500 dual band, Asus RT AC59U. Itu nomor seri untuk router ini. AC 1500 ini harusnya untuk 1500 itu total, karena dia support dual band ini di total kayaknya nyampe 1500 Mbps. Jadi dia pakai kode 1500 dan kayaknya gue tahu aja sih AC karena dia ini sudah support WiFi AC. Oke, kita lihat dulu sebelum kita buka. Di depan biasa gigabit WiFi router, seri ada 3 tahun garansinya, 3 tahun kita dapat dari Asus, bagus. Cuman memang biasanya kalau
apes aja sih router bisa rusak cepet di bawah setahun atau setahun 2 tahun rusak tuh, menurut gue sih apes. Soalnya selama ini gue beli router, pakai router itu yang itu aja udah hampir 10 tahun masih oke. Tapi memang itu merek Linksys, merek bisa dibilang merek papan atas lah. Dengan harga yang waktu itu sih masih terjangkau, cuma 500 ribuan. Sekarang Linksys nggak tahu deh harganya berapa. Cuman gue banyak dapat masukan, katanya bro sekarang mau router Asus oke, katanya. Kalau mau router Asus, berhubung laptop gue juga udah pakai ROG Asus, jadi why not gue cobain router Asus juga. Gue demen dengan brand ROG sih. Cuman sebelum kita beli yang router yang khusus ke arah gamer, ya ini buat rumahan biasa, kita beli yang biasa aja lah. Oke, jadi ini ada fleksibel di tulisan di atas ini tuh, yang gigabit ada dua frekuensinya ditulis di sini, 5 GHz dan 2,4. Flexible, scalable wireless networking, dan support file sharing, dan apa ini 3/4G dongle. Maksudnya apa itu? Saya tidak begitu mengerti. Oke, ini ntar kita bahas lebih lanjut pas sudah buka routernya. Asus. Oh, di sini ada spesifikasinya. Ya, nanti kita nyontek-nyontek dari sini juga lah ya. Oke, di belakangnya sendiri ini ada yang menerangkan soal super fast concurrent Wi-Fi dengan yang dual bandnya itu. Jadi dia ada dua frekuensi di 2,4 sama 5 GHz. Nanti itu gue bahas lebih lanjut lagi. Terus ada namanya powerful home Wi-Fi system in the way you want. Terus juga ini ada extensive connectivity option. Ya, ini cuma gambarin buat media player, buat NAS storage bisa oke. Terus ada TV box sih, buat smart TV oke, dan tentu saja buat game konsol, karena game konsol zaman sekarang connect ke internet. Terus bisa dikontrol, ada, jadi Asus menyediakan buat router apps-nya juga yang kita bisa kontrol buat isi settingnya lah lewat aplikasi. Tapi selain nggak mesti aplikasi sebenarnya, dari yang biasa browser biasa pun dia tetap bisa buka, bisa tetap diakses. Oke, so itu sudah bagian luarnya, bagian bawahnya macam mana begitu saja. Oke, kita mulai buka, kita mau tahu dapat apa aja. Ini seperti biasa, buku petunjuk, quick start guide. Ya ini nanti aja lah pas pemasangan baru gua kalau perlu gua cek-cek. Gue sebenarnya orangnya tipenya agak males baca begini, cuman gue tahu ini penting buat dibaca, buat tahu lah minimal. Jadi kalau kita ada problem apa, atau ya ini disimpan jangan sampai hilang, karena kalau ada problem balik-baliknya kita nyari ke sini dulu baru ke, walaupun sekarang di Google semua ada ya, jadi kita bisa selalu cari Google. Cuman simpelnya ya ini biar amannya lah. Ini kartu apa nih? Product in date of purchase. Ini kayaknya benar warranty, VIP member warranty notice. Oke, kita taruh ini dulu. Ini colokan, adapternya model fleksibel ini. Ada colokan buat di ini tuh model colokan mana ya? Kayaknya Australia deh. Australia model seperti ini, dan kayaknya ya, atau Eropa, gue lupa deh. Hanya model seperti ini. Terus dikasih lagi yang model ini Singapura style nih, biasanya kayak begini. Dan ini taruh dalam aja lah, kita nggak bakal pakai, yang penting disimpan. Nah ini adaptornya, ini yang model lokal, model Indonesia. Kita pasang dulu aja.
Nah, mantap. Switching adapter. Ya pokoknya ini adaptornya buat kita taruh di samping dulu. Adaptor, dapat kabel Ethernet kabelnya, LAN kabel biasa. Paling ini pendek sih, paling semeter biasanya. Nah, dan ini routernya sendiri. So, anyway, info yang gue omongin kali ini karena kelihatan sendiri ini masih dipastikin, gue belum ngetes. Ini lebih ke arah unboxing dan first experience sih sebenarnya. Tapi kalau gue lihat informasi yang gue dapat, semua yang gue sebutin nanti itu informasi gue dapat secara online semua. Dan ya begitu first experience-nya seperti apa kita coba. Oke, kita kesampingin ini. Nah, ini nggak ada lagi kan ya? Oke. Selalu cek ada partner. Kalau sampai ketinggalan ada yang terbuang itu sedih banget. Oke, masih di plastik. Ini kartu garansi simpan di sini. Oke. Barangnya seperti ini. Set 4 antena. Oke. Oke, jadi kita bahas mengenai penampakan luar dulu ya. Ini sih dia bagus sih, bagian sininya kelihatan bertekstur, dan ini bukan cuman tekstur misalnya apa ya, kayak dia cuma pakai gambar doang. Enggak permainan warna. Selain permainan warna, dia memang di sini bertekstur ini, jadi nggak rata. Memang kelihatan lebih klasik walaupun ini bahannya plastik biasa. Cuman di sini dengan model begini ini jadi kelihatan elegan, futuristik gitu sih. Dan 4 antenanya ini memang kalau gue bandingin sama model router yang dulu merek TP-Link gue pernah beli juga, ini sih antenanya panjang, memang lebih panjang lah. Antena bisa digerak-gerakin fleksibel, pokoknya bisa 180 derajat sininya, ininya 90 derajat bisa dibuka. Tapi cukup lah, ngapain muter-muter juga gitu kan. Soalnya yang pasti bawah sini kan nggak mungkin di ini, dia nempel ke tembok atau nempel ditaruh di meja gitu. Yang penting ininya bisa muter-muter. Nah, semua antenanya bisa muter-muter. Di sampingnya ini kelihatan. Ini ada bolong-bolong buat air hole, buat lubang udara. Di bagian bawahnya juga lubang udara, karena ini routernya bisa dipakai kerja berat, bisa macam-macam, untuk gaming pun sudah oke. Jadi dan performanya menurut banyak yang bilang oke gitu, performanya cukup mumpuni lah. Jadi dia pun pasti menghasilkan panas yang lumayan, makanya dia bikin air hole yang banyak supaya sirkulasinya tetap lancar. Jadi kualitas, kalau hardware-nya dia sirkulasinya lancar kan kualitas yang diberikan juga akan bagus. Di sini juga ada air hole, di bawah nggak ada. Lampu indikasi semua ada di atas. Lampu indikasi ada di atas. Ini Asus ya, logo lah. Nah, balik kita. Nah, ini untuk di sini buat reset button kecil. Terus power. Habis power ini buat yang adaptornya. Nah, di sini USB yang bisa dipakai buat NAS. Ya, storage over network itu. Terus di sini buat tombol WPS. Ini buat WAN-nya, buat internet data masuk. Pokoknya ini dari modem masuk sini. Nah, ini kita ada 4 LAN, 4 gigabit LAN ya kayaknya. Pokoknya dia high speed juga. Oke, keterangannya itu. Nah, ini mulai kita pakai catatan.
So jadi ini router ini support buat AI mesh. Support AI mesh itu sebenarnya kalau misalnya kita yang jujur, gue juga baru tahu dari router ini pas gue baca-baca online. AI mesh itu tujuannya router satu ini dia bisa connect ke router lain buat membuat jangkauan lebih luas. Jadi router Asus lain yang kompatibel sama ini dia bisa connect sebagai repeater di sananya. Jadi yang dari modem cukup masuk sini dan sini nyebarin melalui sana. Sebenarnya ini bisa dilakukan sama wireless extender lah. Cuman kalau mau semuanya dengan router Asus, nah ini udah built-in, dia support buat AI mesh, dan AI kan harusnya artificial intelligence. Nah dia mungkin ada kelebihannya juga dari mode ini yang ditawarkan melalui router ini oleh Asus. Nah terus udah gitu ini dual band yang tadi gue udah sebut. Dual band itu yang satu di 5 GHz, yang satu lagi di 2,4 GHz. Yang 5 GHz itu ngasih kecepatan 867 Mbps. 867 ya kita bisa bulatin ke atas lah, 900 kali ya 867 lah. Terus yang satunya lagi yang 2,4 GHz nya itu frekuensi kedua. Kalau yang router dulu biasanya cuma ngasih kecepatan wifi itu di 300 Mbps. Cuman yang ini dia sudah speednya lebih cepat, double up the speed sampai 600 Mbps. So dari situ kita udah bisa melihat perbedaannya. Dual band ini akan sangat ngebantu, terutama misalnya kalau misalnya yang pakai cuma buat browsing, buat nonton YouTube, buat kerjaan kantor, mungkin untuk yang menggunakan 2,4 GHz juga udah cukup. Tapi untuk yang gaming online bakalan ketolong dengan adanya yang 5 GHz karena bisa lebih spesifik ininya lah, frekuensinya bisa lebih 867 Mbps, bisa lebih stabil, dan untuk online streamer juga itu akan menolong. Nah, selain itu ini yang tadi gue udah sebut ada 4 LAN port. LAN port ini diklaim oleh Asus 10 kali lebih cepat dari yang 100 base T Ethernet connection. Nah itu ada lagi USB. Di sini USB-nya memang baru USB 2.0. Cuman ya oke lah USB 2.0. Mungkin banyak yang baru-baru yang lebih router lebih advance mungkin sudah menggunakan yang 3.0 atau bahkan Type C. Tapi untuk yang ini karena harganya pun masih terjangkau di angka 700-an, nggak nyampe juta-jutaan, ya ini dikasih ada USB 2.0 sudah cukup menolong untuk, karena gue sendiri planning kalau memang ini bisa dicolok buat online storage, why not gitu. Lumayan kan sekarang buat yang flash drive gitu aja udah nyampe ada yang ratusan giga, why not, bisa dimanfaatkan kan kalau kita mau transfer data melalui jaringan jadi lebih cepat. Dan ini juga dengan fitur yang ada di dalam sini bisa mempercepat untuk transfer rate antar PC satu dengan PC lain over network. Oke, dengan 4 antena jangkauan akan lebih luas karena yang 2,4 GHz ini memang dia lebih punya kemampuan untuk menembus dinding. Jadi jangkauan dia bakal lebih luas dengan 2,4 GHz ini. Sedangkan untuk yang 5 GHz memang teknologinya belum memungkinkan untuk yang terlalu powerful nembusnya, cuman memang dia speednya cepat. Tapi untuk yang jangkauannya pun tidak terlalu fantastis gitu. Sedangkan 2,4 bisa jangkauan lebih fantastis, cuman speednya pun dia lebih rendah. Router ini sudah support Wi-Fi AC, dan tentu saja kenapa gue pilih ini, salah satunya adalah router ini udah support multi-user MIMO atau MIMO, ada yang nyebut MIMO, ada yang nyebut MIMO ya.
Sebenarnya tujuannya multi user MIMO itu buat ini sih, dia jadi jalurnya lebih dedicated untuk akses per perangkat. Jadi itu kalau misalnya kita punya koneksi, mungkin bisa ambil gambarannya jadi nggak rebut-rebutan bandwidth kali ya. Tapi balik lagi, ini mesti didukung dengan perangkat si penerima signal yang sudah support Wi-Fi AC dan multi user MIMO juga. Itu nilai plus, memang plus banget, karena zaman sekarang kalau kita bisa lihat hampir semua router-router Sultan itu sudah multi user MIMO. Terus di dalam sini dia ada sudah include flash memory 32 MB dan 128 MB RAM. Asus ini menyediakan router apps buat di smartphone kita, di tablet kita, jadi kita bisa setup router ini dengan menggunakan aplikasi. Kan biasanya kita kalau secara tradisional mesti awal-awalnya colok kabel atau kita ngeliat dia SSID-nya apa dan connect dulu, terus buka yang 192.168. Nah itu kita buka dari situ, maksud buat akses routernya. Biasa kode awal buat akses ditemukan di sini. Nah itu bisa disetting melalui apps itu. Nah terus juga di sini sudah support fitur buat parental control yang bisa membatasi kalau kita punya anak-anak yang, jadi kita bisa kontrol buat penggunaannya sebagai mana mestinya di umurnya si anak-anak tersebut. Jadi kita bisa kontrol jamnya, kapan mereka bisa pakai. Dan menurut yang gue udah baca-baca juga reviewnya, device-device yang connect bisa dikontrol. Dia connectnya online-nya bisa waktu tertentu, sampai jadi ada jamnya, ada apa ya nyebutnya kita, ya itulah pokoknya ada batasan waktunya yang bisa kita kontrol. Dan sebagai orang tua kan alangkah baiknya ada pengontrolan seperti itu gitu. Sebenarnya sih jam koneksi sih terserah, cuman yang lebih penting website yang dikunjungi itu yang lebih perlu dikontrol oleh orang tua. So oke, review hands-on ini barang, review first impression dari unboxing barang ini adalah seperti tadi. Sekarang kita mau mulai coba instalasi, nanti kita lihat juga kualitas si jangkauannya seperti apa. Soalnya lokasinya kamar nyokap gue itu ada di ini, kita syuting di lantai 2, kamar gue di lantai 2. Selama ini di kamar gue ya buat koneksi wifi nggak ada masalah karena memang dekat dari routernya. Sedangkan kalau yang di bawah udah kena beton kan, beda lantai, nah itu biasanya sudah mulai bermasalah tuh. Walaupun yang lama sendiri sebenarnya dia jangkauannya cukup oke. Luas sih cukup luas, karena sampai keluar pun kalau gua di mobil, masih di depan belum parkir pun udah connect. Dan udah connect buat nonton YouTube udah lancar, buat download pun lancar di depan situ. Cuman mungkin kalau kemampuannya sudah melemah kalau harus menghadapi dinding. Jadi ya kita bakal lihat entah kemampuannya seperti apa. Oke, kita lihat ke depan. Sekalian gue tunjukin setup gue yang lama itu seperti itu agak kacau sih, berantakan. Oke, jadi nah ini agak berantakan nih. Nah ini router lama gue, cukup berantakan juga. Nanti sekalian dirapihin. Nah ini modem gue. Itu router merek Linksys. Oke, nanti kita bakal pasang di sini juga tempat yang sama dan kita lihat kualitasnya gimana. Yuk kita turun. Nah, di sini kita tes, kita cek dulu wifi lama dapat sinyalnya berapa nih. Nah, itu ya, cuman dapat 1 titik doang. Nah ini malah hilang, kadang dapat kadang enggak.
Ini pakai router lama, kita tes pakai router baru gimana. Halo, oke, jadi ini udah gua setup kayak gitu, udah pasang. Oke, antenanya gua arahin ke bawah karena memang tujuannya pengen ngejangkau lebih luas ke bawah ya, ke atas atap buat apa. Jadi sekarang gue mau turun, mau ngetes gimana sekarang yang di kamar nyokap gue yang tadi kalian udah lihat juga. Kualitasnya kan parah tuh, bisa cuma satu titik, bisa kadang nggak ada. Sekarang kita lihat kalau udah pakai yang baru ini, diklaim dengan jangkauan lebih luas itu seperti apa. Cuman yang pasti sih setupnya, gue udah coba buka di browser, setupnya memang agak beda, dan bisa dengan 2 SSID sih bisa kita setting, satu untuk yang 2,4 GHz, satu untuk 5 GHz nya. Ini sekarang speed test saat kondisi dekat dengan router, ya hampir mendekati. Memang tempat kita pilih speed internetnya yang di 24 Mbps gitu sih, jadi dapat 20 ya masih wajar lah. Oke, jadi kita mau turun ke kamar nyokap, kita tes juga di sana jangkauannya kayak gimana. Oke, so ini gue udah connect. Nah, ini udah connect ke yang baru. Nah, kita lihat ya sekarang jangkauan WiFi di sini yang tadinya cuman 1 dan kadang hilang, sekarang bisa dilihat nyampe 2, dan posisinya ini kita di pojok. So berarti memang ada improvement, memang dia lebih kuat, jangkauannya lebih luas, lebih bisa nembus ke dinding segala gitu. Dan kita juga lihat hasil speed testnya di dalam kamar ini juga ya. Ini kondisi speed test di kamar yang biasanya jangkauannya lemah banget pakai router lama. Setelah pakai router baru kita dapat speed segini dengan dapatnya sekitar 2 bar di sini, 2-3 bar lah. Ada penurunan, cuman oke lah, tidak terlalu signifikan, 25% penurunan. Oke, ya, so gitu aja. Kita udah unboxing, udah kita pasang routernya, kita udah tes juga kemampuannya, jangkauannya seperti apa. Cukup senang dengan router baru ini, dan bisa jadi rekomendasi juga buat yang lagi nyari buat ganti router, buat pakai mempertimbangkan lah, karena harganya masih terjangkau, masih di bawah 1 juta, dan kualitasnya, build quality oke, kemampuan jangkauannya oke. Baik lagi kalau buat speed ya itu tergantung ke internet provider juga ya. So dengan gua Billy, sekian dulu review gua hari ini. Thank you, bye bye, ciao.